Kita ada di sini nih. Guys, ternyata di video part 1 kemarin, list pengeluaran untuk biaya kereta jarak jauh di Biban dari Osnabrück, Jerman ke Amsterdam, Belandanya ketinggalan. Udah disempilin di akhir video ya. Barangkali bisa jadi referensi teman-teman kalau mau kesini dari Osnabrück, Jerman. Anyway, kemarin perjalanan yang kita tempuh dari stasiun Osnabrück, Jerman ke stasiun Amsterdam Sentral Belanda kurang lebih 3 jam. Nah, sekarang kita mau OTW ke kota Amsterdam dan transit dulu di bus stop Bandara Schiphol buat berganti public transportation kereta. Guys, ini sebetulnya kita agak kurang prepare research secara detail terkait tempat wisata di sini. Jadi sebelum kita sampai di bandara ini, kita itu sebetulnya sudah OTW ke salah satu spot wisata yang berada di Lisse di pinggiran kota Amsterdam, yaitu Keukenhof Garden. Dan Keukenhof Garden itu ternyata opennya itu di pertengahan Maret sampai pertengahan Mei saat bunga-bunga lagi bermekaran di saat musim semi atau spring. Dan kita kesini itu di akhir Mei. Padahal udah 1 jam perjalanan dan mau nyampe. Kita baru searching secara mendetail saat OTW. Mereka buka mengikuti musim tulip bermekaran. Kalau bukan musimnya, ya bener-bener tutup tempat wisatanya. Akhirnya kita memutuskan buat balik untuk menuju ke kota Amsterdam. Dan voila, sekarang kita udah sampai stasiun Amsterdam Sentral. Kita mau lihat bagian belakang stasiun ini dulu karena saat sampai kemarin itu sudah jam 5:30 sore. Jadi takut sampai hotelnya malam banget. Ini adalah bagian belakang stasiun Amsterdam Sentral membentang Sungai Eek yang juga merupakan dermaga. Pada masa Dutch Golden Age di abad 17, sungai ini banyak dilewati ratusan kapal kargo sebelum stasiun Amsterdam Sentral dibangun. Stasiun Amsterdam Sentral. Ya, ada stasiun, ada bis, banyak banget nih. Saat ini Sungai Eek masih dilewati kapal-kapal kargo, kapal wisata, perahu kecil hingga kapal pesiar raksasa. Sungai Eek dikenal sebagai tepi laut kota Amsterdam dan memisahkan pusat kota dengan Amsterdam Utara atau Amsterdam North. Untuk menuju ke Amsterdam Utara dari kota Amsterdam ataupun sebaliknya dapat menggunakan kapal feri secara gratis untuk rute-rute tertentu di pelabuhan bagian selatan di belakang stasiun Amsterdam Sentral. Secara keseluruhan, Sungai Eek adalah elemen penting dalam geografi dan kehidupan kota Amsterdam, menghubungkan berbagai bagian kota dan berfungsi sebagai jalur transportasi air yang vital di negara Belanda. Kayak ada semacam street food ya, ada yang jualan street food. Nah, street food di sini tuh yang pasti terregistrasi dan mereka harus bayar pajak. Jadi di negara Eropa itu tidak sembarangan untuk berjualan di pinggir jalan, mereka juga pasti harus terregistrasi. Itu street foodnya jualan kopi ya, semacam kopi, minuman kopi dan lain-lain. Khusus jalur ini ya, jalur pesepeda. Wah, aku juga lewat sini. Di Amsterdam ada Miniso guys. Ini di Amsterdam Central. Really? Setelah kita melihat-lihat bagian belakang stasiun Amsterdam Sentral, sekarang kita mau choose buat naik bus dari stasiun ke Zandvoort, salah satu spot tempat wisata yang banyak dikunjungi di sini. Letaknya sekitar 20 km sebelah utara dari kota Amsterdam. Itu hitungannya luar kota sih ya. Kita tanya ya, semoga bisa pakai tiket ini. Let's go to the Zandvoort. Ini dulu ya. Can we use this card? Di situ tulisannya giving people lagi, aduh. Oh enggak, berarti harus beli. Ya sudah. Untuk ke Zandvoort nggak bisa pakai tiket Amsterdam Day Pass ya, karena Amsterdam Day Pass yang kita beli adalah GVB Amsterdam Travel Cards yang hanya bisa dipakai untuk public transportasi perusahaan GVB di pusat kota Amsterdam. Sedangkan ada perusahaan public transportasi lain seperti Connection, EBS, Keolis, dan NS Train. Dan Zandvoort sendiri letaknya di luar kota Amsterdam, jadi kita harus beli tiket lagi.
Terletak di Provinsi Holland Utara, Amsterdam sering dijuluki sebagai Venesia dari utara karena memiliki banyak kanal yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kota ini didirikan di muara Sungai Amstel yang kemudian dibendung untuk mencegah banjir. Awalnya merupakan sebuah desa nelayan kecil pada abad ke-13. Amsterdam menjadi pelabuhan dunia utama selama masa Dutch Golden Age pada abad ke-17 ketika Belanda menjadi pusat ekonomi. Tidak dapat dipungkiri jika negara Belanda dijuluki sebagai negeri kanal karena memiliki jaringan kanal yang luas, salah satunya di kota Amsterdam. Selain memiliki peran penting dalam sejarah dan sebagai daya tarik wisata, kanal-kanal tersebut tetap digunakan sebagai jalur transportasi. Banyak warga Belanda yang memiliki kapal untuk mobilisasi pribadi, khususnya yang tempat tinggalnya berada di area sekitar kanal. Dan pastinya, untuk dapat memiliki private vessel tersebut harus mengikuti regulasi yang berlaku ya. Udah sampai ya. Akhirnya kita sampai di Zandvoort setelah kurang lebih 45 menit perjalanan menggunakan bus. Kita udah ada di Zandvoort. Zandvoort adalah kawasan yang terkenal memiliki koleksi kincir angin dan rumah kayu yang merupakan bangunan-bangunan tua bersejarah dari utara Amsterdam yang dipindahkan ke Zandvoort untuk pelestarian. Iya. Banyak turis-turis ya. Nggak cuma bule-bule doang. Zandvoort sendiri terletak di Zaandam, sebuah kota di Provinsi Holland Utara, Belanda. Tempat ini menjadi objek wisata internasional populer dengan beberapa juta pengunjung tiap tahunnya. Ya, jadi orang-orang mereka mau jalan-jalan. Makanan itu, makanan. Belok ke sana ya. Sekarang kita mau ke atraksi Catharina Hoover Cheese Farm dulu buat nyobain free cheese experience. Negara Belanda terkenal dengan kejunya, terutama keju Gouda dan Edam. Selama berabad-abad, keju telah menjadi komoditas penting di negara ini. Pembuatan keju di Belanda telah dimulai sejak abad ke-11. Nah, atraksi Catharina Hoover Cheese Farm di Zandvoort ini diisi oleh salah satu produsen keju artisan di Belanda yang terkenal, yaitu Henry Willer Cheese Family. Henry Willer, pendiri Henry Willer Cheese Farm, bersekolah di sekolah dasar pertanian. Pada tahun 1974, Henry Willer mengambil alih peternakan keluarga dan bersama istrinya mengembangkan ide untuk membuat keju mereka sendiri. Mereka mengikuti kursus pembuatan keju dan menemukan rahasia membuat keju yang lezat dengan memulainya dengan hewan yang sehat dan bahagia. Susu praorganik yang dihasilkan dari sapi yang sehat dan bahagia merupakan bahan dasar dari pembuatan keju yang lezat. Peternakan sapi praorganik ini terletak di lahan pertanian subur di Holland Utara. Moto dari perusahaan ini adalah sapi yang tumbuh bahagia dan sehat akan menghasilkan susu sapi yang berkualitas dan pasti akan menghasilkan keju yang lezat. Henry Willer Cheese Family merupakan perusahaan profesional keju terkemuka dengan menghadirkan produk-produk berkualitas yang jujur dan khas kepada konsumen dan menjadi mitra profesional dan berkelanjutan bagi pelanggan, karyawan, dan pemasok dengan prinsip menghormati manusia, hewan, dan alam. Dan akhirnya, bisnis pertanian Henry Willer telah berkembang menjadi pabrik keju yang berkembang pesat dengan tujuan utama bagi para pecinta keju. Perusahaan Henry Willer Cheese Family sudah mengekspor keju-keju khasnya ke lebih dari 45 negara. Selain itu, perusahaan Henry Willer Cheese Family selalu menerima jutaan pengunjung tiap tahunnya di toko-toko dan peternakan kejunya sendiri. Beda-beda kayaknya semua keju sama. Kita bisa nyobain daftar di situ ya, gratis, free. Ini sebenarnya ini dari kayu ya? Nah, dia farmer cheese, jadi nggak ditambahin apa-apa, original. Yang di sana yang kuning-kuning tadi sama kayak gini juga? Enggak, itu imitasi ya? Oh, ya honey waffle. Mustard nih. Oh, ini yang slice ya. Cheese lavender yang slice juga nih. Hanya pabrik imitasi ya, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, ini Henry Willer. Terus
sedang membuat keju. Ini alat penimbang. Oh, ngepres apa penimbang ya? Nggak ngerti deh. Jadi seperti itu. Museum sekaligus toko roti ini awal mulanya berdiri sejak tahun 1658. Lalu kemudian disumbangkan kepada Zanzeskans pada tahun 1970 oleh perusahaan Zanze Koninklijke Vezanen N.V. yang berdiri di daerah Hazepat, Zandik. Memamerkan berbagai macam produk roti dan kue khas Belanda seperti coklat, marzipan, spekulas, tai-tai, strop waffles, dan berbagai macam snack lainnya, serta dijual juga souvenir lain seperti berbagai macam peralatan yang berhubungan dengan seni membuat kue atau roti dan lain sebagainya. Masuk ke tempat pembuatan bakery, alat-alat bakery. Tuh lihat ya. Ini alat-alat jadul banget nih. Wow. Oh my god. Ini, ya Allah, ini alatnya jadul banget nih yang buat bolu, cetakan-cetakan bolu. Juga dipakai di Indonesia, cetakan-cetakan ini. Iya, mirip. Pakai jadul banget. Als het ei is ingedroogd, bestrijkt je het geheel nogmaals. Nu kan je de koeken de oven in. Interesting. Ini cetakan-cetakan. Ya. Jadul. Udah karatan jadi pakai. Oh, ini cetakan kayu. Enjoy, bye-bye. You want to try? Hello, I want to buy a waffle. Original waffle. Original waffle is with caramel. Sorry. Original, yes. We have a natural waffle with powdered sugar, chocolate, whipped cream. What you want, actually? Just In a the waffle. middle. What it That's is? a plain one, so nothing a on plain it. waffle. Oh, okay. Plain waffle? Plain, yeah. Okay. Anything else? No. No? Okay. This one. Okay. How So it's much? gonna be €3. Euros. There it is. Thank Okay. you. Yes, thank you very much. Okay, thank you very Have a much. nice day. Have a nice day Bye-bye. too. Lama-lama waktunya habis cuma kamu nih €3 buat kamu. Oh my god, so cute. Okay? Hi. Enough. I want it first, okay? Don't bother me. Ini adalah tepi sungai Zan dengan latar belakang kincir angin yang bersyarah. Toilet dulu guys. Nah, karena di sini nggak terima uang cash, kartu debit dan kartu kredit sangat penting sekali untuk dibawa saat traveling. Jadi, toilet ini tuh menggunakan air dari sungai Zan untuk memflush, sehingga airnya memiliki warna yang berbeda dari yang biasa dilihat. So, jangan kaget ya. Walaupun demikian, airnya tetap berfungsi dengan baik seperti air biasa dan lebih ramah lingkungan. Dengan metode tadi, Zanzeskans dapat menghemat ratusan ribu liter air setiap tahunnya. Untuk mengambil drink water, ada lokasinya tersendiri ya, jadi nggak bisa ambil di tap water toilet. Di Zanzeskans terdapat 8 kincir angin bersejarah yang dibangun setelah tahun 1574. Wow!
suka banget dengan nuansa hening di sini, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk perkotaan. Traveling dengan menikmati nuansa alam yang natural dan vintage. Mau beli es krim. Sekarang kita masuk ke dalam. Seperti apa sih di bagian dalamnya? Wooden Shoe Workshop di Sanseskans ini tuh namanya Gudang de Vrede, sebuah bangunan dari abad ke-18 yang sekarang digunakan sebagai pabrik sekaligus museum dan toko klompen. Klompen adalah alas kaki tradisional yang berasal dari tradisi asli Belanda 1000 tahun yang lalu yang bertahan hingga saat ini. Klompen terbuat dari kayu, menutupi seluruh kaki, dan sering dijadikan ikon barang seni atau souvenir khas Belanda. Di etalase workshop ini penuh dengan berbagai jenis klompen yang unik, seperti klompen pengantin, klompen kerja, klompen gereja yang terkenal dari Hindelope yang berasal dari tahun 1675, dan jenis-jenis klompen lainnya. Klompen masih dikenakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, terutama sangat penting untuk beraktivitas di tanah rawa Belanda. Sepatu kayu ikonik ini selain hangat, juga dapat menyehatkan kaki. Wooden Shoe Workshop tidak hanya menjual klompen dari berbagai jenis, warna, dan ukuran, tetapi juga menawarkan beragam miniatur klompen mini, sandal klompen, gantungan kunci, celengan, dan berbagai pilihan souvenir asli Belanda lainnya. Nah, ini nih lokasi kita bisa isi ulang botol air yang kita bawa. Ada sapi di sana. Siapa pemilik kamu? Sanseskans atau perusahaan sana ya? Di sini sapi-sapi kok pada api-api. Ya, this is my ticket. Thank you. Ini tiket PP dari Amsterdam Central ke Sanseskans, 11,5 euro. Tuh ya, pulang pergi. Oh iya, spot di Sanseskans yang kita datangi tadi free semua ya. Ada juga beberapa spot tempat yang berbayar juga. Kalian bisa cek di website ini.